Petirtaan Sumber Pengantin, Dusun Bendung Rejo, Desa, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, rupanya menyimpan cerita jika sumber airnya berasal dari pantai selatan yang selalu dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Tak heran, jika petirtaan ini dipercaya memiliki kekuatan mistis kuat, hingga di area sekitarnya. Dan lagi keunikan lain, air di sumber pengantin tersebut, tak pernah habis. Selain sebuah petirtaan, juga terdapat makam tokoh pembabat alas bernama Mbah Muslim, sekaligus penemu sumber pengantin tersebut. Di sumber pengantin ini, terdapat dua sumber air yang dipercaya berasal dari pantai selatan. Berada di bagian selatan, dan utara sudut barat. Hanya saja, sumber di utara, ditutup karena mengundang bahaya. Salah satu bahayanya, berupa lumpur hidup. Mengenai sumber air yang berasal dari pantai selatan, memang begitu adanya. Dulunya ada dua sumber air, namun karena dianggap berbahaya karena tanahnya bisa menghisap. Jadinya sama orang dulu, ditutup dan hanya satu yang masih keluar. Dan airnya di sini tidak pernah habis. Konon dari mitos yang berkembang, penamaan sumber pengantin sendiri berawal dari sebuah kisah tragis pasangan pengantin baru yang berkunjung ke rumah mertuanya di lain desa. Sepulang dari mertuanya, salah satu pasangan pengantin mendadak menghentikan perjalanan setibanya di sebuah telaga kecil. Sang pengantin pria bermaksud membasuh tangan dan telapak kakinya. Setelah merasakan ademnya air telaga, pengantin pria sontak menceburkan diri ke dalam air telaga. Lama ditunggu tidak muncul, akhirnya pengantin putri ikut menceburkan diri untuk mencari pasangannya. Namun yang terjadi adalah ketidakmunculan pasangan pengantin tersebut untuk selamanya. Dari sinilah asal mula nama sumber pengantin muncul. Bahkan, ada yang mengait-ngaitkan keangkeran tempat itu karena arwah sepasang pengantin yang meninggal itu selalu gentayangan mengganggu pengunjung. Tentu saja, cerita itu sangat berdampak terhadap banyak sedikitnya jumlah pengunjung atau wisatawan. Wisatawan yang takut dengan kisah misteri, tentu tidak bisa menikmati kegembiraan jika berkunjung ke pemandian sumber pengantin. Tetapi bagi yang suka objek wisata misteri, pemandian sumber pengantin adalah salah satu referensi yang sangat baik. Selain kisah misteri kematian sepasang pengantin, di pemandian ini, terdapat pohon beringin besar yang dipercaya angker. Konon usianya sudah ratusan tahun. Penampakan umurnya yang sudah tua bisa dilihat dari akar pohon yang merambat ke sana kemari bahkan hingga ke bibir kolam. Di pohon ini, konon terdapat kekuatan supranatural. Banyak orang memanfaatkannya untuk memperoleh aneka keberuntungan. Ada pula yang menjadikan sebagai sumber memperoleh benda pusaka atau jimat batu akik. Salah satu ritual yang harus dijalani bila ingin memperoleh keberuntungan adalah dengan berendam di pemandian pada malam hari. Muncul kepercayaan juga bahwa sumber tersebut memiliki kekuatan magis. Penduduk setempat percaya kalau mandi pada malam hari-hari tertentu akan mendapatkan berkah. Tak jauh dari pemandian ini, berjarak sekitar 150 meter tampak sebuah makam yang dikeramatkan. Makam dipagari kayu bercat putih. Pada bagian dalam tampak makam itu seperti gazebo berkeramik. Di sampingnya terdapat pohon beringin berukuran cukup besar dan berusia ratusan tahun. Makam tersebut adalah pusara milik Mbah Muslim. Mbah Muslim ini dikenal sebagai pembabat alas pada tahun 1700. Mbah Muslim juga dikenal sebagai penemu dua rawa yang salah satunya sekarang berubah menjadi pemandian sumber pengantin. Makam ini dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Mbah Muslim ini yang pertama babat alas di sini. Beliau juga penemu dua rawa dan salah satunya dijadikan pemandian sumber pengantin. Rawa yang lain ditutup pohon aren tapi nggak tahu alasannya kenapa. Akhir-akhir ini pemandian sumber pengantin dan makam keramat Mbah Muslim dipenuhi peziarah. Mereka pun beragam, ada yang dukun, ada pula orang biasa yang memang ingin berdoa di makam Mbah Muslim. Kedua tempat ini paling ramai khususnya pada malam hari dan pada hari yang dikeramatkan. Banyak dukun yang bertapa dari berbagai daerah di Jawa Timur, di antaranya Lamongan, Gresik, Blitar, Mojokerto dan Surabaya. Pagebluk sendiri tidak menjadi penghalang peziarah untuk tetap datang. Tidak ada imbauan atau razia dari petugas berwenang. Ini setiap malam pasti rame, baik orang berdoa atau dukun bertapa. Paling ramai ya, saat malam yang dikeramatkan, biasanya dari maghrib hingga subuh.
Covid juga, nggak pengaruh, malah tambah rame. Katanya, sebenarnya, dulu pemuda Karang Taruna, Kartar, sumber pengantin mencoba mengelola pemandian dengan menambahkan fasilitas perusutan. Tetapi tidak bertahan lama, Cek menjelaskan jika mitosnya terlalu kuat. Selain itu, yang masih menjadi misteri banyak pengunjung yang datang ditemui berbagai macam penampakan makhluk astral. Antara lain genderuwo, ular naga, ular besar, dan lain-lain. Di sini sepertinya memang tidak mau jika tempatnya menjadi ramai. Pernah dikelola Kartar tapi nggak bertahan lama. Saya dengar cerita juga banyak yang melihat penampakan macam-macam. Seperti genderuwo dan ular naga, katanya. Pemandian ini juga dipercaya tembus ke Samudra Hindia, Segoro Kidul.